Bangkit dari trauma bullying. Guys, coba ingat-ingat lagi zaman lo sekolah dan kuliah. Atau bahkan di saat lo lagi nonton video ini sekarang. Pernah gak sih lo ngalamin bullying? Dikata-katain temen, disebarin rumor gak bener, dikucilkan, bahkan sampai mendapat perlakuan gak enak secara fisik. Like di-kick, dihajar segeng, ditonjok dan kekerasan lainnya. Kalau pernah ngerasain itu semua, gimana sih perasaan lo? Mungkin lo cenderung merasa malu, atau mungkin sakit hati dan terintimidasi. Misal lo merasakan semua perasaan itu, apa lo ngerasa nyaman di lingkungan tempat lo mendapat bullying itu? Lo mungkin ngerasa gak ada harganya di sana, ngerasa gak berdaya, gak bisa apa-apa. Gimana sih caranya supaya lo bisa lanjutin hidup lo dengan baik meskipun lo mendapatkan pengalaman bullying? Nah, buat tahu caranya, lo wajib banget nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik dulu tombol like dan subscribe-nya ya guys. Nah, hal pertama yang harus lo pahami dulu adalah, apa sih bullying itu? Bullying mungkin udah familiar untuk beberapa orang. Kalau menurut berbagai sumber, bullying berarti segala perilaku yang merugikan, mengintimidasi, bahkan menyakiti orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang. Perlu digarisbawahi, kalau dilihat dari definisinya, sebenarnya bullying itu sifatnya subjektif. Begitu juga dampaknya. Maksudnya subjektif gimana? Mungkin ada yang biasa aja, tapi ada yang benar-benar jadi kepikiran dan merasa rapuh akibat perbuatan sekecil apapun yang menyakiti dia. Contohnya, mungkin gue akan sangat sakit hati dan gak bisa tidur ketika ada yang ngata-ngatain gue di Instagram. Tapi lo mungkin biasa aja dengan nyinyiran itu. Next, kenapa sih bisa terjadi bullying? Banyak banget faktornya. Dan akan gue jelasin satu-satu. Faktor pertama adalah faktor keluarga cenderung sering dihubungkan dengan kasus bullying yang terjadi. Mulai dari minimnya pengawasan orang tua, lingkungan keluarga yang sifatnya negatif, hubungan orang tua yang gak harmonis, kurangnya komunikasi dalam keluarga sampai kekerasan yang dilakukan orang tua kepada anak. Anak bisa jadi gak nyaman di rumah dan berpeluang untuk melampiaskan rasa gak nyamannya ini ke orang lain dengan bentuk perilaku membuli. Bahkan bisa jadi anak justru melakukan bullying karena ngelihat perilaku kekerasan yang dicontohkan orang tuanya. Nah, faktor kedua adalah lingkungan termasuk lingkungan sekolah, pekerjaan, komunitas, dan lain sebagainya. Faktor lingkungan ini maksudnya ngomongin pengawasan. Dengan semakin lemahnya pengawasan, baik itu guru, dosen, atasan, pokoknya orang-orang yang berwenang, maka akan semakin besar kemungkinan terjadi bullying. Logikanya, minim pengawasan berarti minim kemungkinan ketahuan. Dan minimnya kemungkinan ketahuan berarti minim juga kemungkinan dapat hukuman. Lingkungan yang sering ngasih contoh perilaku-perilaku bullying juga bisa meningkatin kemungkinan terjadinya bullying di wilayah itu. Kenapa? Karena semakin banyak contoh perilakunya, maka perilaku itu akan semakin dinilai lazim untuk dilakukan. Ketiga, adalah faktor tuntutan fair atau teman-teman lo. Ini memang mungkin aja karena lo cenderung banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman di sekitar lo. Kalau lo berada di lingkungan pertemanan yang orang-orangnya suka membuli, maka kemungkinan lo bisa aja ngikutin mereka dengan melakukan bullying juga. Walaupun misal lo gak ikut melakukan bullying, kemungkinan lain adalah ketika lo melihat bullying tapi gak berani melakukan apa-apa karena perilaku bullying itu adalah teman-teman lo sendiri. Nah, apa sih dampak yang biasanya terjadi pada korban-korban bullying? Beberapa penelitian di Pulau Jawa tahun 2020 berhasil ngebuktiin kalau bullying berkemungkinan menimbulkan bekas luka fisik dan trauma psikis seperti takut, malu, cemas, bahkan sampai marah pada korbannya. Dan ternyata dampaknya bukan cuma yang dirasakan saat proses.
Bullying itu terjadi, tapi dampak bullying juga bersifat jangka panjang loh guys. Banyak psikolog yang setuju kalau korban bullying akan memiliki kesulitan berkomunikasi di masa depan karena kehilangan kepercayaan diri, mengalami gangguan kecemasan, merasa hidupnya terbatas karena mereka terlalu takut melakukan kesalahan yang bikin mereka bisa dibully lagi. Depresi, bahkan para korban bullying bisa sampai di tahap gak punya harga diri alias merasa dirinya gak bernilai sama sekali. Perasaan-perasaan ini yang akhirnya menghambat korban untuk beraktivitas dan melanjutkan hidup. Akhirnya, bullying yang kita lihat di media jadi tumbuh sebagai orang yang mengisolasi diri. Gak suka keluar rumah, kehidupan sekolah atau pekerjaan juga jadi berantakan. Tapi bukan berarti korban bullying gak bisa bangkit dan menjalani hidup dengan lebih baik, karena banyak juga dari mereka yang akhirnya sukses dengan impian mereka masing-masing. Contohnya aja, Bubah Alfian dan Citra Scholastika. Terus gimana caranya supaya perasaan-perasaan gak enak itu bisa hilang dan lo akhirnya move on? Untuk melanjuti hidup lo dengan lebih baik, gue akan jelasin beberapa cara yang udah dibuktiin oleh banyak ahli dan bisa coba lo praktekin. Hal pertama yang bisa lo lakukan adalah mencoba mengkomunikasikan perasaan lo ke orang-orang terdekat. Cerita ke orang lain merupakan solusi efektif untuk meringankan beban dari suatu masalah yang bikin lo gak nyaman. Tapi kalau lo masih sulit untuk ceritain pengalaman pahit lo tentang bullying ke orang lain, mungkin lo memang butuh waktu dan orang yang benar-benar lo percaya untuk lo jadiin tempat sharing. Selain komunikasi, lo juga bisa berusaha memaafkan diri lo sendiri. Self-forgiveness. Ini yang utama karena menurut peneliti Finchem dan May 2019, self-forgiveness ini sangat berperan dalam menentukan kualitas hidup lo yang punya pengalaman pahit termasuk bullying. Lo pernah dibully bukan berarti itu salah lo. Balik lagi seperti yang udah kita bahas sebelumnya, kalau faktor penyebab bullying itu adalah banyak. Bisa aja karena faktor keluarga, lingkungan, sampai teman-teman di sekitar lo. Kalaupun lo merasa itu salah lo, maka maafin diri lo sendiri. Maafin diri lo yang dulu mungkin lemah, belum bisa melawan, belum berani untuk membela diri lo sendiri. Maafin diri lo yang dulu pernah merasa kalau gue pantes dibully soalnya gue aneh, gue gak pinter, gue gak kaya, gue gak cakep, gue gak bisa apa-apa. Dengan memaafkan diri lo sendiri, maka lo mungkin akan ngerasa lebih lega dan gak ada beban. Lo akan mulai bisa melepas pikiran-pikiran yang mungkin aja mengekang diri lo sendiri. Kenapa ya dulu gue bisa-bisanya dibully? Kalau lo kesulitan buat memaafkan diri lo sendiri, coba lo pahami dulu alasan lo pernah dibully. Buat list yang isinya kemungkinan-kemungkinan itu untuk membantu lo lebih tahu kekurangan lo dulu di mana dan apakah itu benar-benar jadi kekurangan lo atau orang lain aja yang terlalu memandang lo dengan cara yang negatif. Cara ini berpeluang untuk membuat lo jadi lebih mengenal diri lo sendiri dan menerima diri lo. Sampai akhirnya lo bisa memaafkan diri sendiri alias self-forgiveness itu. Berawal dari memaafkan, lo jadi bisa melihat diri lo dengan lebih objektif. Kenapa? Karena menyalahkan diri sendiri akibat bullying yang lo dapet cenderung bikin lo berpikir negatif dan berekspektasi rendah dengan diri lo sendiri. Seperti salah satu contoh dampak bullying yang dijelaskan di awal video tadi yaitu gak percaya diri. Dengan self-forgiveness, lo akan mulai bisa melihat diri lo dengan lebih netral dan akhirnya lo cenderung bisa melihat sisi positif atau kelebihan lo yang lain. Dengan kelebihan lo itu, lo jadi berpeluang untuk memaksimalkan apa yang lo bisa supaya lo menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, jadi gimana guys? Udah lebih paham tentang bullying dan cara move on dari pengalaman gak enak itu? Kalau gitu,
Yuk ajak teman-teman dan semua kenalan lo untuk nonton video ini maupun video 1% yang lainnya di @1% official ya. Jangan lupa klik like dan subscribe juga sebelum kalian close video ini. Buat kalian yang masih penasaran dan pengen tahu lebih banyak, boleh banget lah join online mentoring 1% atau ikut kelas offline tentang quarter life crisis yang akan diadain tanggal 2 Februari ini. Infonya bisa kalian lihat di link yang ada di deskripsi atau di bio Twitter dan Instagram @1%official. Gue, thank you for watching.